demi kemaslahatan orang banyak. Ini semuanya banyak orang berbuat seperti itu supaya Allah senang, supaya Allah ridho. Itu adalah bukan yang dikehendaki Allah, untuk Allah itu ridho atau senang kepada kita. Bagaimana supaya Allah senang kepada kita? Allah memerintahkan. Dalam rukun Islam ada yang namanya zakat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga amal-amal yang lain, termasuk infak, wakaf, dan menolong orang lain dalam kesulitan, dalam keterpurukan, dengan cara yang baik. Maka Allah berfirman, Dia akan ada di situ dan akan membalas kebaikan orang ini 700 kali lipat. Ada dalam surat Al-Baqarah 261, 262. Silakan pada dibuka. Tapi jangan pada lari ke loker ngambil Al-Quran ya. Itu apa? Komunikasi antara Allah dan Nabi Musa. Sudah senangkah ya Allah aku beribadah, sholat? Belum. Itu kewajiban. Dan itu sholat buat diri. Supaya apa? Kamu terhindar dari perbuatan keji dan puasa. Supaya engkau bisa bersabar. Bisa mengendalikan apa? Engkau berzikir. Membaca Al-Quran. Biar jiwamu tenang. Yang aku sukai adalah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Itu yang Allah senang. Jadi barang siapa ingin disenangi Allah, maka nafkahkan rezekimu di jalan. Caranya, Anda termasuk diri saya tahu semua. Jangan dalam bermaksiat, apalagi berbuat dosa. Jangan tidak tepat sasaran. Membelanjakan rezeki di jalan Allah itu supaya Allah senang harus tepat sasaran. Di sini penting sekali. Karena kita kebanyakan dengan kita sudah beribadah, sholat, berpuasa di bulan Ramadan, baca Al-Quran, berzikir, segala macam. Wah, Allah senang. Belum. Itu baru kita memenuhi kewajiban. Dan kewajiban itu merupakan kebutuhan. Dan akan dapat pahala. Sebaliknya, apabila tidak melakukan, dia akan dapat dosa. Yang membuat Allah senang itu kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah. Bersedekah, beramal, berinfak, berzakat, berkorban. Dan ditaruhnya paling belakang. Karena apa? Setahun hanya sekali. Dan itu dalam waktu 4 hari. Karena 1 hari raya tambah 3 hari tasyrik. Jadi barang siapa orang sudah dari awal mempersiapkan diri. Selain tiap harinya dia bersedekah, beramal, berinfak. Kemudian dia menabung, mempersiapkan untuk nanti pada hari raya Idul Kurban.
Hari raya haji. Dia kemudian berkorban. Allah bukan senang lagi. Sangat senang. Dari itu, maaf, saya hanya berpesan. Tidak nyuruh. Tidak boleh saya nyuruh. Hanya berpesan. Berkorbanlah di bulan haji. Sesuai dengan kemampuan ini. Karena apa? Kita sudah diberi oleh Allah. Seperti hanya Allah berfirman dalam Al-Quran. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Al-Kawthar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-Kawthar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sya'ni'aka huwal abtar. Subhanallah. Orang yang menghalang-halangi kalau kita sholat, berzikir atau berpuasa, dia hanya dosa saja. Tapi yang menghalangi orang berkorban akan terputus seluruh nikmat. Jadi di sini pentingnya tanamkan bahwa berkorban itu di bulan haji, Idul Kurban, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Tapi juga kita harus tahu syarat-syaratnya, syariatnya berkorban. Pertama, harus didapat rezekinya dengan cara yang halalan thayyiban. Yang kedua, kita bagikan hewan korbannya tepat sasaran. Bukan gini ani mati. Memang boleh. Sepertiganya boleh. Mungkin setengahnya boleh. Tapi namanya bukan berkorban. Kalau yang namanya korban, lepas. Jangan kita ini ingin ikut mencicip. Kecuali dikhawatirkan dagingnya ada racun. Kita cicipin dulu daging ada racunnya. Masih hidup nggak atau mati kita? Kalau mati, nah, yang lain nggak akan mati. Karena kita sudah mati lebih dahulu. Berikan kepada yang berhak. Dan itu Allah sangat-sangat senang. Dan Allah ridha terhadap pengorbanan kita. Seperti halnya zaman Nabi Adam alaihissalam. Putranya dari Nabi Adam, Habil dan Kabil. Dia memberikan persembahan. Saat itu belum seperti yang diperintahkan setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan kurban. Di sini penting supaya apa? Anda kalau ingin disenangi oleh Allah, sama juga. Kalau Anda ingin menyatakan senang kepada seseorang, orang itu harus menyenangkan kita. Apalagi Allah yang dengan surahnya tadi, Al-Kawthar, kita sudah diberikan kenikmatan yang sangat banyak, tidak terhingga. Apa yang bisa kita perbuat? Sebagai rasa syukur, fasholli. Itu hanya rasa syukur. Sholat itu sebagai rasa syukur. Ya. Bukan menyenangkan. Kemudian wanhar dan berkorban. Kalau kita sudah bisa menyenangkan orang lain, apalagi ini Allah. Menyenangkan orang tua saja
itu sudah lebih baik daripada yang disebut bakti. Bakti kita belum tentu menyenangkan, tapi menyenangkan orang tua kita itu adalah lebih baik. Seperti kesenangan orang tua apa? Ingin apa? Kita tanya. Oh, insya Allah. Wahai ayah bunda, tidak lama lagi saya kirimkan. Oh, jangan repot-repot. Enggak. Tidak seberapa ayah bunda. Saya kirim. Itu bakti yang luar biasa. Menyenangkan hati kedua orang tua. Jangan sampai mengecewakan. Ada kalanya orang tua meminta sesuatu kepada kita. Apa yang diminta? Kebetulan kita lagi nggak ada, nggak punya. Lagi nggak punya. Kita bilang, maaf, ayah bunda, kami belum siap. Tapi pasti akan kami usahakan secepat mungkin. Itu bahasa yang baik. Jangan kita mengatakan baru saja minta ini, sekarang minta itu dan sekarang enggak, itu enggak boleh. Dia akan tersinggung. Katakan iya walaupun belum ada. Bersyukurlah apabila Anda masih ada orang tuanya, apalagi kedua orang tua. Yang telah tiada, itulah yang bisa menyenangkan. Allah sama dengan menyenangkan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Dengan bersedekah, beramal, berinfak, wakaf dan berkorban atas nama kedua orang tua. Selain juga Allah senang, orang tua kita sangat senang. Kenapa? Pahalanya akan terus mengalir ke dalam kubur. Dua hal yang didapat. Pertama, anak ini waladun soleh. Kedua, sodaqotun jariyah. Dua keuntungan. Allah senang dan kemudian Allah ridho. Karena senang kedua orang tua kita terbebas dari siksa. Dia merasa bahagia di alam kubur. Sembari menanti dibangkitkan di yaumil akhir. Maka dari itu, setiap insan manusia ingin senang. Kalau kita ingin senang, senangkan orang lain. Sesuai dengan kemampuan dan cara kita. Maka kita juga akan disenangkan oleh orang lain. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan ada rasa pelit, medit, pikir. Apalagi bakhil. Ini benar-benar. Dia akan dibenci. Bahkan mungkin bisa dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Senangnya Allah kepada manusia yang mengerti betul. Ini merupakan sesuatu yang disebut istiqamah. Istiqamah. Tawaddu. Kita beribadah. Antara lain salat, puasa, baca Al-Quran, zikir. Menyembah, merendahkan diri di hadapan Allah. Takarub, mendekatkan diri. Untuk apa mendekatkan diri? Ingin disenangi,
Maka segeralah kita berbuat sesuatu yang Allah bisa senang. Pasti akan dekat kita dengan ikhlas dan sabar. Dan disitulah orang yang istiqomah, yang benar-benar dia disiplin murni sesuai dengan ucapannya. Sebelum dia membaca suratul Fatihah dalam mendirikan salat, menegakkan salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, disitulah istiqomah, menepati janji, amanah, tidak khianat. Dan Allah sangat senang. Ditambah lagi, walaupun kita tidak bersedekah, beramal, berbakti dan sebagainya, selalu bertutur kata yang baik, berbuat yang baik. Karena kita juga diperintahkan untuk apa? Apa yang kita diperintahkan oleh Allah? Berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar. Kita nggak punya harta, nggak punya tenaga, punya kemampuan akal pikiran, bicara dan segala macam. Nah, ini juga Allah senang dengan buat amar ma'ruf. Disertai lagi dengan rezeki yang dinafkahkan di jalan Allah. Maka kesenangan Allah bertambah kepada diri kita. Sehingga kata diridhoinya, doanya dikabul. Seseorang kalau udah disenangi oleh Allah, artinya Allah gitu. Maka kalau berdoa pasti dikabul. Dan orang ini pasti hidupnya akan bahagia. Tidak akan bisa dicapai suatu kebahagiaan apabila kita tidak disenangi oleh Allah. Kebahagiaan seseorang baru akan bisa diraih kalau Allah ridha, Allah senang kepada kita. Doa kita dikabul. Pak, orang lain bukan Islam, kok pada kelihatannya bahagia? Bukan. Dia sebetulnya tidak pernah bahagia. Ya. Jangan dilihat dari fisiknya, keadaannya, pangkat derajatnya, kekayaannya. Batinnya bahagia. Jiwanya bahagia. Banyak orang kaya sengsara. Takut hartanya ada yang nipu, ada yang mencuri, ada yang menggelapkan, dan segala macam. Sampai dipasangnya CCTV di mana-mana saja. Alarm dan segala macam. Takut. Tapi kalau orang yang bahagia, sabodo, itu hanya titipan dari Allah. Kalau Allah senang kepada kita, barang kita nggak bakal ada yang mengganggu. Nggak akan ada yang mencuri. Nggak akan ada orang yang berbuat jahat. Karena apa? Dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Maka dari itu, mari dengan cara meningkatkan keimanan kita, memperbaiki keislaman kita supaya jadi Islam, sehingga apa? Benar-benar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah, dan Allah membalasnya dengan pahala.
Apalagi Allah berjanji. Al-Baqarah 700 kali lipat. Tidak ada yang memberikan imbalan 700 kali lipat. Hanya Allah. Pak, kenapa hanya 700? Bisa 7.000. Bisa saja. Tidak pernah 7 kali. 700 paling sedikit. Ini merupakan tantangan buat kita yang mengaku dirinya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menjadi hamba-hamba. Orang yang diterima sebagai hamba Allah, orang yang nyenangin Allah. Itu didasari dengan ketaatan kepada Allah. Orang yang taat itu pasti takut dan malu kepada Allah. Tapi orang yang tidak takut dan malu kepada Allah, jelas tidak akan taat. Kenapa? Dia masih mengikuti hawa nafsu. Dia tidak akan mendapatkan kesenangan, apalagi kebahagiaan. Karena Allah murka. Allah benci. Rugi. Seseorang apabila dibenci dan dimurkai Allah. Sehingga apa? Berusaha. Ayo berusaha kita. Dengan semampu. Tapi jangan merasa karena saya kemampuannya cuma sekian. Tidak mau ditingkatkan. Salah. Tingkatkan kemampuan kalian. Insya Allah akan dicapai cita-cita. Akan tercapai kebahagiaan hidup. Lahir maupun batin. Dunia dan kemudian nanti di akhir. Ini dialog bagaimana supaya Allah senang. Adalah antara Allah dan Nabi Musa. Karena Nabi Musa bertanya kepada Allah. Saya sudah sholat. Saya sudah puasa, saya sudah berzikir. Apalagi yang kurang ya Allah? Senangkah engkau kepadaku? Aku belum senang. Karena itu semua yang kau lakukan adalah merupakan kewajiban. Dan itu adalah kebutuhan. Untuk memperbaiki lahir batin. Salat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Berzikir baca Al-Quran untuk tenang jiwa. Untuk mana? Ya. Allah memang nggak perlu sedekah. Allah nggak perlu zakat. Nggak perlu infak dan segala macam. Bersedekahlah, berinfaklah, beramallah. Untuk sesama manusia. Kata Allah, aku akan balas. Dan aku akan ada di sana. 700 kali lipat. Kalau nggak salah ya, pada surah Al-Baqarah. Ayat 161, 162 kalau nggak salah. Yang bawa HP dilihat dulu ya. Yang bawa duit jangan dikeluarin. Bener nggak? 261 ya, bukan 161. Berarti benar pada koreksi. Tadinya saya mau 461. 261, 262. Sekarang saya juga ingin bertanya. Tapi nggak perlu dijawab, ya nggak kedengaran sama orang yang melihat. Bagaimana perasaan kita berkumpul
dalam majelis ini? Apakah ada senang, gembira, bahagia, atau apa? Itu tergantung dari niat masing-masing. Yang pertama itu harus senang. Kenapa? Rasulullah bersabda, apabila kita berkumpul dalam satu majelis, mengikat tali silaturahmi dalam menuntut ilmu Allah, akan ada dua keuntungan. Kan senang. Pertama, dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang kedua, akan dipanjangkan umur. Dan orang-orang yang seperti ini jelas dia punya pedoman. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan berikhtiar dengan segala macam usaha. Jadi orang yang berkumpul dalam satu majelis, di mana dia belajar ilmu Allah, terutama Al-Quranul Karim, pasti dia tidak akan berpangku tangan. Walaupun berpangku tangan, punya kontrakan banyak. 1000 pintu. 1000 pintu. Satu pintu 500.000 aja. 0,5 miliar sebulan ya. Dan yang kedua pasti panjang umur. Kenapa panjang umur? Dia tahu yang halalan thayyibah. Tapi kalau dia nggak tahu yang halalan thayyiban, bohong. Dia bukan mengikat silaturahmi, bukan dalam majelis mempelajari atau belajar ilmunya Allah, tapi itu sok-sokan aja. Biar dia jamaah. Niatnya tidak benar. Dan dia bukan hati Allah, bukan hati Rasul, tapi mengikuti hawa nafsu. Kenapa seperti itu? Karena dia telah mempunyai syarat-syarat. Dipanjangkan umur karena halalan thayyibah. Dimudahkan dia karena mau berikhtiar dalam hidupnya dengan segala macam usaha. Berdagang, bekerja, atau apa saja. Sama halalan thayyibah. Tidak merugikan orang lain. Menyenangkan orang lain. Banyak orang karena hormat, karena nggak enak, padahal itu jelas tidak thayyibah. Aduh, kalau nggak dimakan bagaimana? Ini jelas imannya masih lemah. Dan itu sekutu syaitan. Dia lebih malu, lebih takut kepada manusia dari kepada Allah. Jadi kalau masih ada jamaah yang mempunyai pikiran enggak enak karena teman, karena saudara, karena atasan dan segala macam, termasuk golongan munafikin. Mohon maaf, lebih baik saya tegaskan. Kemunafikan itu adalah dari yang pertama, hidup dan kehidupan. Kita makan untuk hidup, maka makanlah yang halal dan baik. Kehidupan berusaha halal dan baik. Soal tinggal sholat, itu bukan munafik. Kafir. Orang-orang kadang-kadang dia lupa. Padahal sudah ditanamkan di dalam dirinya. Hanya takut dan malu kepada Allah. Takut kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata masih kalah. Kalau pemuda kalah oleh pacarnya.
Suami kalah oleh istrinya. Bawahan kalah oleh atasan. Udah jelas itu nggak boleh dimakan. Karena akan ada mudarat ke dalam tubuhnya. Istrinya yang masak. Untuk menyenangkan istrinya. Pantangan dimakan. Besoknya sakit. Masih untung sakit. Kalau mati, janda istrinya. Diambil orang. Harta banyak. Ya senang banget penggantinya ya. Tanamkan dalam diri kita. Supaya bisa dalam lagu juga di sana senang, di sini senang, di mana-mana juga senang. Itu ada lagunya. Kalau yang nggak salah, itu yang nyanyinya itu siapa sih? Hah? Wih, pinter kuis plusnya. Saya sih kuis bersaudara. Belum ada plusnya. Masih saudara semua, belum ada si muri. Ya. Sebab itu lagunya lagu yang lama. Kalau memang semuanya ingin senang, apalagi bisa menyenangkan orang tua. Bisa menyenangkan guru. Bisa menyenangkan Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kenikmatan tidak akan pernah terputus dari diri. Tapi sebaliknya, kalau merugikan, membuat kesel, amarah, murka, naudzubillah min dzalik, kecelakaan yang bakal menimpa diri. Saya bicara di sini menasihati diri saya pribadi. Anda sih cuma ngedengar ngikuti boleh nggak juga nggak apa-apa. Ya, insya Allah saya kirimin kain kapan. Karena ada lagunya juga kapan-kapan. Tapi saya tambahin kain kapan. Enggak kapan-kapan lagi. Asal diberitahu. 2 lembar kain kapan saya kirim. Tolong. Supaya apa? Kita bisa berkumpul kembali. Bukan di Jakarta, di surga. Di surga kita bisa kumpul kembali. Apa bisa, Pak? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Pasti bisa. Sesama orang yang beriman. Yang Allah senang, Allah ridho. Akan bertemu kembali nanti di surga. Bersengkerama. Duduk mengobrol. Di sana juga ada kopi Arido. Ada. Jadi orang yang selalu bermasalah, ini nggak usah digaris bawahi, hurufnya gede, dibesarkan huruf. Orang yang selalu bermasalah di dalam dirinya maupun lahir dan batin, karena rasa takut dan malu kepada Allah, serta taat kepada Allah dan Rasulnya luntur. Kalah oleh hal-hal yang sepele. Ini merugikan pribadi masing-masing. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Pernah mengalami. Bayangkan di orang nomor 1 di Indonesia. Saya dari dulu tuh nggak suka es mambo. Belum ramai es krim dulu, es mambo. Beliau membeli. Saya dipanggil. Waduh. Gimana caranya supaya saya bisa menolak. Tapi tidak menyinggung perasaan. Gitu ya. Alasannya apa? Lagi sariawan. Bukan sakit gigi.
soalnya masih bisa makan. Kalau sariawan kena air es atau dingin, gigi akan sakit. Oh iya, jangan. Udah sini. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri kita di mana saja. Beralasan yang masuk akal. Jangan menyinggung perasaannya. Dia tetap senang kepada kita. Bikin senang. Pak, pantangan. Wah. Siapa yang mantang? Dibacakan surat Al-Baqarah. Tambah nyap tuh orang. Di sini penting. Kita harus bisa membawa diri kita. Karena kita ini makhluk yang lemah. Tapi diberi akal. Semua manusia itu makhluk lemah. Lagi bayi. Makan disuapin. Mandi dimandiin. Pakaian dipakai. Agak gede. Dia sekolah. Belajar. Diajarin sama guru. Nggak bisa belajar sendiri. Ada yang ngajarin. Bekerja. Dia ada yang ngasih uang gaji. Dibayarin. Sakit. Ada yang ngobatin. Ini mati juga. Ada yang mandiin. Ada yang ngapain. Tidak bisa berdiri sendiri. Makanya buatlah selalu harus hati kita, jiwa kita, akal kita, lahir batin kita selalu senang. Ukuran senang bukan dari materi. Aduh, mau nanya nggak enak banget. Sebab nggak bisa dijawab, yang lain nggak dengar. Terpaksa saya jawab sendiri. Kenapa? Kasihan yang ikut Zoom melalui YouTube. Dia nggak bisa dengar, nggak bisa tahu siapa yang ngomong. Bagaimana supaya kita tetap senang? Yang pertama sekali, kalau kita selalu ingin dalam keadaan senang, ya kemudian sekarang kan Anda dewasa semua sudah akil balik. Ada yang belum balik? Ada. Semuanya sudah balik. Kalau kita selalu ingin senang, maka berpikirlah jernih. Jangan berpikir kotor. Maksudnya bersih atau jernih. Lawannya adalah kotor. Introspeksi diri. Tahu tentang kekurangan diri kita masing-masing. Jangan kelebihan. Jangan kemampuan. Dan segala kekurangan diri. Kenapa kekurangan diri kita? Yang harus kita pikirkan. Karena dengan kita introspeksi, mengerti dan tahu betul kekurangan kita, tidak akan menambah kekurangan itu. Jadi tidak akan jadi beban buat diri kita. Jangan sampai kita ditambah beban dari kekurangan kita. Kita harus segera memperbaiki kekurangan kita. Dan jangan mengingat tentang kelebihan kita. Ingatlah kekurangan kita. Artinya apa? Sadar. Sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa. Jujur. Jadi kalau ingin senang, ya harus jujur. Yang bohong, celaka. Dia akan sengsara.
Tapi yang jujur, insya Allah, dia akan selalu senang. Yang kedua, setelah kita jujur, kita hargai, kita hormati orang lain, supaya dia juga menghargai dan menghormati diri kita. Yang ketiga, ingat selalu kebaikan orang lain. Jangan mencari kesalahan atau keburukan, tapi kebaikannya. Artinya, jangan kita mencela siapa. Karena diri kita pun tidak mau dicela. Dan yang terakhir, sayangilah orang lain seperti engkau juga menyayangi dirimu sendiri. Di sini Anda sudah tahu sayangnya bagaimana. Karena bukan kasih sayang. Sayang. Jadi ada batasan kalau kasih sayang, punya siapapun diambil. Ya. Tapi kalau hanya sebatas sayang, lain. Ada batasan adab-adab. Batasan-batasan syariat. Jangan sampai kita ini melampaui batas. Bisa merasakan kesusahan orang lain. Bisa ikut bersyukur atas kesenangan, kebahagiaan orang lain. Itu artinya sayang kepada orang lain seperti sayang kepada diri sendiri. Untuk sampai kepada tingkat kita disayangi Allah. Allah sudah membatasi, sudah memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya, Pak? Rambu-rambunya untuk mendapatkan kesenangan dari Allah. Artinya ridhonya Allah. Maka tingkatkan iman Islam kita. Perbaiki ibadah-ibadah dan amal kita ini untuk mencapai derajat dan semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Dikisahkan beberapa hari yang lalu. Kebetulan teman saya habis umroh. Mampir selain ke Turki ke Maroko. Di Maroko ada suatu kejadian di masjid. Ini menyentuh kolbu. Saya juga ikut meneteskan air mata. Kalian nggak usah. Ingusan boleh, tapi jangan netesin air mata. Seorang pemabuk. Dia masuk ke masjid. Jamaah di situ tahu orang ini pemabuk. Diusir dari masjid. Didorong-dorong. Terjatuh, bangun lagi, pengen masuk. Kemudian kelihatan oleh imam masjid. Dan waktu sholat udah selesai. Didatangi, jangan diusir. Ada apa? Saya mau sholat. Masih bau minuman keras. Mau sholat? Iya. Udah berwudu belum? Tahu caranya berwudu? Lupa. Namanya mabok. Dituntun oleh imam masjid. Padahal waktu sholat itu udah lewat. Tapi masih dalam waktu sholat. Tapi sholatnya sudah selesai. Jadi jamaah tidak penuh. Jamaah semua menyaksikan, dituntun. Dibawanya ke tempat berwudu. Diajari cara berwudu. Selesai, diajarkan. Dan imam masjid ini mengimami sholat. Suruh berdiri.
di samping sebelah kanan. Sedikit mundur dari diri. Dan sholat itu kebetulan sholat subuh 2 rakaat. Tapi belum matahari keluar. Jadi masih waktu subuh. Sholat dizaharkan. Rakaat pertama ikut ruku, sujud, duduk dan berdiri. Rakaat kedua dia ikut ruku, kemudian sujud. Sujud pertama. Kemudian duduk di antara 2 sujud, dia tidak, tetap sujud. Sampai imam ini salam. Dilihat kok masih sujud. Tetap enggak bangun. Ini enggak bangun. Imam ini berdiri. Dibalikkan. Meninggal. Bagaimana pendapat kita? Allah memberikan jalan terbaik. Dan ini husnul khotimah, kata Imam. Taubatan nasuha. Padahal dia pemabuk. Tiba-tiba dia sadar begitu lihat masjid. Dia masuk. Dia ingin sholat. Ditolak oleh jamaah karena tahu dia mabuk. Kebesaran Allah. Tapi jangan coba-coba kalian mabuk kemudian pergi ke masjid. Ini di Maroko. Baru kalau sekarang ini mungkin 4 hari yang lalu. Ini luar biasa kejadian ini. Dan itu viral kemana-mana. Luar biasa. Ikhlas dan sabarnya imam masjid. Membimbing, mendampingi dia. Salat berjamaah. Kali pada subuh rakaat. Imam Al-Lillah. Dia bilang makmuman. Ya makmum Allah. Itu manina dari gerakan. Kita nggak tahu latar belakangnya. Hanya tahu ya dia ini pemabuk. Imam masjid mengatakan, belum tentu aku masih seperti dia. Semua jamaah yang ada nangis semua. Menggotong, merapihkan, memandikan, mengkapani rame-rame. Jamaah masjid yang masih tinggal. Kapan dikuburkan? Langsung. Panggil dulu saudara-saudaranya. Bahwa ini meninggal waktu melaksanakan perintah Tuhan. Disitulah. Kalau Allah senang. Ya. Pasti kita diberi kesenangan. Dan dijamin. Karena disaksikan. Dan Imam Masjid sudah mengatakan. Inilah orang yang benar taubatan nasib. Nah kita yang nggak mabuk nggak apa. Tinggal sholat kan lucu ya. Orang yang tinggal sholat subhanallah. Itu juga dibuktikan. Anak orang kaya. Orang kaya. Orang terpandang terhormat. Dia mati mendadak. Orang tuanya sanksi. Setelah dikubur. Minta kepada aparat dan penduduk yang ada di situ. Supaya digali kembali, minta diotopsi. Karena orang tuanya curiga. Karena dia ini pewaris dari orang tuanya yang kaya raya. Dan punya jabatan. Dan dipanggilnya petugas aparat itu. Digali kembali. Begitu kelihatan. Kain kafannya udah gosong. Wajahnya udah hancur. Badannya juga gosong. Ayahnya terduduk. Tutup kembali. Kenapa? Katanya tidak. Aku hanya ingin membuktikan. Karena anakku ini sering tinggal sholat. Siksa kubur aja seperti ini. Jadi sering dia tinggal sholat. Gosong semua.
Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Salat itu adalah napas kita. Al-Quran jiwa. Sedekah amal. Razaqnahum yunfikun adalah akal kita. Satukan itu antara napas, jiwa, dan akal. Insya Allah kita akan selalu dalam keadaan terjaga. Dan meninggalnya sebelumnya adalah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Karena apa? Kita selalu taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan itu adalah ibadah. Dan itu kebutuhan kita. Allah nggak butuh. Hanya Allah menyatakan. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia. Hanya untuk beribadah. Jadi untuk dirinya sebetulnya ibadah. Bukan untuk Allah. Untuk dirinya. Amal-amal dari hasil ibadah itu untuk Allah. Jadi bukan berarti kita bertolak belakang. Dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukan. Memang dalam ibadah lillahi rabbil. Karena hanya menyembah Allah. Tapi itu semuanya untuk diri kita masing-masing. Saya ingatkan khususnya buat saya dan juga keluarga saya. Begitu untuk Anda beserta keluarga. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Dan kita sudah tahu ada syariat beribadah adalah kitab suci kita harus selalu baca Al-Quran. Sebab di sana ada petunjuk, tuntunan, bimbingan dan perintah dari Allah. Harus sesuai. Jangan ibadahnya semau gue. Sekeinginannya jangan. Ada tuntunannya. Tolong jamaah dan para pemirsa. Saya berpesan. Ya khususnya buat saya dan keluarga. Beribadahlah dengan baik. Insya Allah dari baik akan jadi benar. Dari benar akan khusyuk. Ibadah apapun kalau khusyuk, janji Allah, surga. Di dunia saja surga Firdaus. Apalagi di akhirat nanti surga Aden. Alangkah senangnya seseorang yang mengaku dirinya Islami dan imani kalau disenangi oleh Allah. Karena apa? Allah ridha. Keridhaan Allah ini karena kita telah bertakwa. Artinya kita cinta abadi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya apabila kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada apapun, kepada siapapun, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya, kalau kita hubbud dunia, dunia itu bukan hanya materi. Cinta kita berlebihan kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua. Mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu Allah murka. Kenapa kau disuruh orang tua nurut? Kau diperintah Allah nggak taat. Allah murka. Dan orang yang taat kepada Allah termasuk Rasulnya. Pasti nurut ke orang tuanya. Pasti patuh kepada gurunya. Ini hukum akli dan nakli. Akal maupun nurani. Tanda-tandanya adalah seperti itu. Kamarilah, hai para jamaah dan juga para pemirsa.
bikin senang Allah, buat senang Allah, kita pasti akan diberinya kesenangan oleh Allah. Setiap rezeki yang kita nafkahkan dijanjikan oleh Allah 700 kali lipat. Pak, saya sering katanya, mana buktinya belum ada? Engkau belum ikhlas dan sabar. Tapi kalau engkau nafkahkan rezekimu di jalan Allah, dengan ikhlas dan sabar dijamin 700 kali lipat. Itu tidak main-main. Maaf, saya sudah membuktikannya sendiri. Saya berani bicara karena saya membuktikan sendiri. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya bohong, kufur. Saya murtad. Disinilah pentingnya. Maaf, saya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai ayangmu, sebagai apamu, mungkin adikmu, karena ada yang lebih tua dari saya. Ya. Ngingetin doang. Kan sekarang muda pakai kacamata ya. Kalian kelihatannya tua semua kok dari itu. Yang salah kacamatanya apa saya ya? Itu semuanya saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Sampai detik ini. Bukan lagi 700 kali lipat. 701 kali lipat. 701. Subhanallah. Kenikmatan. Dan selalu di hati itu ada senang. Soal penyakit memang wajar. Banyak yang lebih berat. Yang stroke. Yang udah gak bisa apa-apa. Kena kayak begini yang saya alami. Nggak ada masalah. Buktinya kalau tausiah sehat-sehat saja. Tapi saya nggak mau terus-terusan tausiah ya. Kapan mau makan? Kapan mau ibadah yang lain? Ya tausiah. Dari mulai ta'awud sampai sekarang enak badan. Nggak ada gangguan. Lemes kayak apa? Nggak ada sampai sekarang. Nah itu sama dengan apa? Engkau hanya berikan beberapa nasihat. Allah berikan pahala 700 kali lipat. Luar biasa. Dan insya Allah satu saat saya akan disenangkan oleh Allah. Akan dibebaskan dari segala penyakit. Amin ya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya. Wabil khusus saya dengan keluarga, begitu pun anak beserta keluarga. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, iman Islam kita supaya bisa mencapai derajat takwa dan Allah ridha kepada kita. Yang benar tetap semuanya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini Allah mengabulkan dan ridha kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.